Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang data fundamentals yang beranggotakan saya sendiri, saya Sudarba, dan ada teman-teman saya, Syarul Aska, Yudhistira Pratama, dan Robi Zainirus. Dan selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Syarul Aska. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Aska. Pada subbab kali ini kita akan membahas database dan database management system. Nah, sebelum membahas database dan database management system, kita akan membahas apa itu data terlebih dahulu. Secara definisi, data adalah catatan atas kumpulan dari suatu fakta. Nah, secara garis besar, data adalah suatu fakta dan informasi yang bisa dicatat dan disimpan. Entah itu dicatat dalam suatu buku atau disimpan di dalam suatu perangkat komputer. Nah, data juga bisa dalam bentuk suatu objek atau juga kejadian. Salah satu objeknya yang kita ambil misalnya adalah mahasiswa. Mahasiswa punya nama, punya NIM, punya email, terus jurusan, alamat. Nah, kalau dari kejadian, bisa dari presensi kehadiran. Ada kelas, tanggal, jam, NIM, terus ada dosen juga. Nah, jenis-jenis data itu terdiri dari teks, kayak misalnya nama, terus ada angka, yang kayak misalnya NIM, ada image, foto dari seorang mahasiswa, ada juga video yang mencangkup di dalamnya audio. Nah, kumpulan data itu membentuk suatu database. Database ibarat seperti lemari arsip yang disimpan dalam suatu komputer. Nah, nanti yang 1, 2, 3, 4 itu ibarat seperti suatu data yang dikumpulkan. Nanti data itu dimasukkan ke dalam sebuah database gitu. Nah, database menurut Connolly dan Beck, database is a shared collection of logically related data and its description designed to meet the information need of an organization. Nah, menurut penjelasan Connolly dan Beck, dapat kita ketahui bahwa database adalah sebuah kumpulan dari data dan deskripsinya yang secara logika berhubungan satu sama lain, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari sebuah organisasi. Database merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah perangkat komputer. Seluruh informasi dalam sebuah database memiliki sebuah struktur agar dapat dikelola dengan menggunakan perintah tertentu. Nah, database dibagi ke dalam dua bagian, relational database dan non-relational database. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh bentuk database relasional, yang dimana setiap data antara satu data dengan yang lainnya berhubungan. Contoh tabel mahasiswa dengan tabel fakultas berhubungan, terus tabel mahasiswa dan tabel nilai juga berhubungan. Tabel nilai dengan tabel mata kuliah juga berhubungan. Nah, dalam sebuah database relasional ada istilah-istilah seperti kolom dan row. Nah, kalau di database relasional namanya field dan record. Field yang ke bawah dan record yang nyamping. Nah, untuk mengelola suatu database, kita membutuhkan suatu alat atau tools yang biasa disebut dengan database management system atau DBMS. Nah, menurut Connolly dan Beck, database management system is a software system that enable user to define, create, maintain, and control access to the database. Menurut penjelasan Connolly dan Beck, database management system adalah sebuah sistem perangkat lunak yang memperbolehkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, menjaga, dan mengawasi akses ke database. DBMS adalah sebuah software atau aplikasi yang dirancang khusus untuk mendefine, membangun, dan memanipulasi data. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh aplikasi DBMS. Ada Oracle, ada MySQL,
ada PostgreSQL, ada Microsoft Access, MongoDB, dan lain sebagainya. Nah, yang paling populer di antara ini adalah MySQL, karena MySQL itu open source, sedangkan Oracle itu bayar, harus langganan. Nah, untuk berinteraksi dengan DBMS, kita membutuhkan suatu bahasa yang namanya SQL, atau Structured Query Language. SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengirim perintah ke DBMS. SQL berisi instruksi untuk menyimpan, mengubah, menghapus, atau mengambil data melalui DBMS. Nah, berikut ini adalah cara kerja dari DBMS. Nah, database client ini adalah aplikasi pihak ketiga yang nantinya biasanya akan dibuat sama user. Database client aplikasinya bisa aplikasi web, aplikasi desktop, atau aplikasi mobile. Nah, kalau kita mau ngambil data dari suatu database file, kita bisa menggunakan database client yang dikonekkan dengan DBMS. Nah, nanti di saat kita menggunakan database client, kita melakukan perintah SQL yang menuju ke DBMS. Nanti DBMS yang akan mengambil file tersebut di database file. Nanti database filenya yang akan mengembalikan data ke DBMS. Setelah itu DBMS akan mengembalikan datanya lagi ke database client. Begitu. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi dari DBMS. Yang pertama ada mendefinisikan data beserta kaitannya. Terus ada memanipulasi data, kayak menghapus, menambah, atau membuat data baru, gitu. Terus ada meningkatkan integritas data. Terus ada backup dan recovery. Nah, backup dan recovery ini sangat penting buat mencegah hilangnya informasi yang penting. Jadi user nggak perlu khawatir lagi buat kalau filenya ada yang hilang. Terus juga mempercepat akses dari data. Sistem pengolahan database juga berperan dalam meningkatkan produktivitas pekerja yang berkaitan dengan data. Ya, yang terakhir ada keamanan data. Sistem pengolahan basis data dapat memfasilitasi hal tersebut dengan adanya fitur otorisasi akses menggunakan username dan password. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya bakal menjelaskan tentang components of database system. Nah, komponen database system adalah suatu komponen yang membentuk sistem basis data. Lanjut. Nah, yang termasuk dalam anggota dari komponen dari sistem basis data adalah yang pertama ada pengguna. Nah, pengguna ini adalah bisa dibilang orang-orang yang menggunakan sistem basis data itu sendiri. Nah, pengguna ini juga bisa dibilang sebagai orang-orang yang punya wewenang untuk melakukan interaksi dengan sistem basis data dan kalaupun mereka butuh informasi yang ada di dalamnya. Nah, pengguna ini bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada programmer aplikasi. Nah, programmer aplikasi ini tugasnya buat membuat suatu program aplikasi supaya kita bisa mengakses basis data. Nah, dalam pembuatan program ini bisa menggunakan bahasa-bahasa pemrograman tertentu. Nah, yang kedua ada end user. Nah, end user ini adalah pengguna yang didasarkan pada cara mereka melakukan interaksi dengan sistem basis data. Nah, end user ini terdiri atas naive user, casual user, specialized user, dan bahkan application programmer atau programmer aplikasi tadi termasuk ke dalam end user. Nah, yang ketiga ada designer. Nah, ini pengguna yang bertugas buat mendesain basis data. Nah, yang keempat ada administrator. Nah, mereka ini punya wewenang buat mengendalikan seluruh sistem basis data. Lanjut. Yang kedua ada data. Nah, data adalah sebuah informasi. Nah, apabila informasi ini dikumpulkan, maka akan membentuk suatu basis data. Nah,
berbicara tentang data, ada yang namanya entitas dan ada yang namanya atribut. Nah, apa itu entitas? Entitas itu bisa dibilang sebagai konsep, kejadian, tempat, atau bahkan orang yang informasinya akan disimpan. Nah, sedangkan atribut itu bisa dibilang sebagai uh, ciri-cirinya yang menciri-cirikan konsep tersebut atau mewakili konsep tersebut. Contohnya adalah misalnya entitasnya adalah seorang mahasiswa. Nah, atributnya adalah seperti jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, NIM, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang ketiga ada sistem pengelola database atau database management system. Nah, di BMS ini adalah software yang dapat dimanfaatkan buat mengelola basis data. Nah, dengan di BMS ini, siapapun yang punya kepentingan dengan basis data bisa memelihara, mengakses, sekaligus mengontrol data dengan jauh lebih mudah dan lebih efisien. Nah, bahkan software ini pun bisa menerapkan mekanisme khusus sebagai langkah buat ngamanin data. Nah, dengan adanya di BMS, para pengguna yang mungkin masih awam juga bisa jauh lebih menggunakan basis data tersebut tanpa harus repot-repot mengerti tentang kompleksitas sistem tersebut. Lanjut. Yang keempat ada sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah suatu perangkat lunak yang akan memfungsikan dan mengendalikan semua sumber daya sekaligus melakukan operasi-operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Nah, sistem operasi ini tentunya juga harus sesuai dengan software pengelolaan basis data yang akan digunakan. Nah, contoh-contoh dari sistem operasi ada Windows, Linux, Mac, iOS, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang kelima ada perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini bisa dibilang punya peran sebagai pendukung operasi pengolahan data. Nah, hardware ini meliputi memori, terminal, dan perangkat komputer lainnya. Nah, berbicara tentang komputer, kalau kita melihat tentang jenis data yang diolah komputer tersebut, maka terdapat menjadi 3 jenis komputer yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada komputer analog. Nah, komputer analog ini ya, bisa digunakan untuk mengendalikan atau mengatur suatu mesin sehingga komputer ini banyak dipakai buat alat memantau denyut jantung, seismograf analog, dan voltage listrik. Nah, yang kedua ada komputer digital. Nah, komputer ini memiliki kemampuan yang lebih baik dan lebih tepat ketimbang komputer analog, karena bisa melakukan operasi logika, menyimpan data, serta mengolah data dengan jauh lebih tepat dan jauh lebih efisien. Nah, yang ketiga ada komputer hybrid. Nah, komputer ini ialah gabungan dari komputer analog dan komputer digital tadi. Nah, komputer jenis ini mempunyai kinerja yang lebih baik ketimbang 2 komputer tadi. Nah, makanya komputer ini bisa bisa sering dipakai di sebagai mesin robot yang ada di pabrik-pabrik. Lanjut. Yang keenam ada software pendukung lainnya. Nah, yang keenam ini bersifat opsional. Jadi misalnya ada software yang ingin ditanamkan ke dalam sistem tersebut, maka akan diinstal ke dalam sistem tersebut. Tapi apabila tidak dibutuhkan, berarti ya tidak usah gitu. Jadi sifatnya bersifat opsional. Lanjut. Nah, selanjutnya ada metadata, physical data, dan sistem log data. Metadata, kalau misal secara singkat, metadata itu adalah data yang menjelaskan tentang data yang lain. Atau saya bilang data ini data yang bisa dipakai buat mengetahui secara ringkas informasi tentang data yang lain seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Wikipedia, metadata ialah suatu informasi yang secara terstruktur untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau membuat informasi yang sudah ditemukan kembali, digunakan hingga dikelola. Nah, sedangkan menurut ALA atau American Library Association, metadata ialah data yang terstruktur ditandai dengan kode supaya dapat diproses oleh komputer, kemudian mendeskripsikan ciri-ciri satuan pembawa informasi,
dan membantu identifikasi, penemuan, penilaian, dan pengelolaan satuan pembawa informasi tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dari metadata. Nah, yang pertama bisa digunakan untuk mengidentifikasi sumber. Nah, metadata ini dapat mengidentifikasi sumber yang punya karakteristik unik, sehingga bisa membedain antara satu sumber dengan sumber yang lainnya sesuai dengan kriteria yang relevan. Nah, metadata itu bisa mengidentifikasi informasi sumber digital seperti yang pertama ada nomor standar seperti ISBN, yang kedua ada lokasi objek digital yang punya nama penulis, judul, nama file, nomor referensi, file, URL, dan beberapa identifier persistent, misalnya URL, persistent URL, dan DOI, Digital Object Identifier. Nah, selanjutnya ada fungsi metadata bisa mengelola sumber. Nah, sumber informasi ini dapat mengalami risiko kerusakan atau formatnya bisa berubah. Nah, karena ada yang berubahnya gitu. Jika demikian, maka sumber informasi digital tidak dapat digunakan kembali. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah nih si metadata. Karena metadata punya fungsi yang dapat membantu menyimpan, menjaga, dan mengelola sumber supaya sumber tetap aman sehingga bisa diakses oleh orang-orang yang benar-benar berhak mengaksesnya. Sehingga dapat bertahan lama dan masih bisa diakses di masa depan. Nah, yang ketiga ada fasilitator menemukan dan mengambil sumber. Nah, metadata dapat membantu user dalam menemukan lokasi sumber informasi. Jadi setelah menemukan sumber yang relevan, user diizinin tuh buat ngambil sumber itu asalkan memenuhi kriteria tertentu. Misalnya user mencari koleksi fotografi. Nah, setelah foto ditemukan, si user bisa mengambil foto tersebut. Nah, bisa membantu dalam menemukan sumber adalah fungsi dari metadata deskriptif itu. Nah, selanjutnya ada tracking penggunaan sumber. Fungsi metadata yang bisa dibilang cukup canggih adalah dapat melacak penggunaan sumber yang menghubungkan antara sumber yang satu ke sumber yang lainnya. Nah, informasi pelacakan ini dikumpulkan secara otomatis oleh sistem dan mengaitkan sumber berdasarkan pelacakan perilaku penggunaan sumber. Nah, fungsi metadata ini dapat mengatasi supaya sumber tidak diubah formatnya atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, supaya si sumber ini bisa diakses oleh orang yang memang punya hak untuk mengaksesnya. Lanjut. Jenis-jenis metadata. Jenis-jenis metadata. Yang pertama ada metadata deskriptif. Nah, metadata deskriptif ini adalah metadata yang dapat mengidentifikasikan dan mendeskripsikan sumber informasi. Maka, metadata jenis ini dapat digunakan untuk menemukan dan menyeleksi sumber. Nah, metadata deskriptif pada halaman website itu sangat penting untuk keberhasilan situs. Nah, metadata deskriptif ini mencakup unsur-unsur informasi seperti judul, pengarang, kata kunci, tahun terbit, meta tag, bahasa, dan lainnya berperan dalam hasil pencarian. Selanjutnya ada metadata struktural. Nah, metadata ini adalah tentang wadah data untuk menyatukan objek digital secara bersama-sama menjadi satu kesatuan yang terstruktur. Nah, metadata dapat membuat antar data yang berkaitan dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Misalnya sumber digital berupa buku yang terdiri dari beberapa bab, setiap bab terdiri atas halaman. Nah, setiap halaman terdiri dari berkas digital. Metadata struktural dibutuhkan buat mengetahui ini hubungan antara bagian buku, berkas fisik dengan halaman dan bab, dan terakhir bab dengan buku. Maka itu hal ini memungkinkan software dapat menampilkan daftar isi, kemudian menampilkan bab yang diklik oleh user atau user dapat diarahkan ke halaman atau chapter dari buku digital. Nah, selanjutnya ada metadata administratif. Metadata ini menyediakan informasi buat mengelola dan mengatur sumber informasi seperti kapan dan bagaimana sumber itu diciptakan, hak cipta, tipe file, dan informasi teknis lainnya. Siapa saja bisa mengakses. Nah, metadata administratif ada beberapa bagian. Dua diantaranya sering dianggap bukan jenis metadata. Dua metadata itu meliputi metadata right management dan metadata preservasi. Nah, metadata right management. Selanjutnya ada metadata right management.
Nah, metadata ini digunakan untuk memberikan informasi tentang kekayaan intelektual atau hak cipta dengan elemennya, yakni meliputi status hak cipta, pemegang hak cipta, atau ketentuan lisensi. Nah, selanjutnya ada metadata preservasi. Nah, metadata preservasi ini bisa dibilang sebagai metadata untuk melestarikan sumber informasi. Nah, metadata ini berisi informasi yang dibutuhkan untuk arsip dan pelestarian sumber daya. Lanjut. Selanjutnya ada physical data. Physical data merupakan suatu konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam sebuah komputer. Physical data ini merupakan level rendah atau low level yang mendekati ke data sebenarnya. Dalam physical data, menjelaskan tentang definisi data yang meliputi nama atribut, data, misalnya integer, dan lain sebagainya. Kemudian ada size atau ukurannya si data. Nah, data yang diimplementasikan bisa berupa tabel yang terdiri dari barisan data dalam kolom, field, dan baris atau record. Nah, setiap DBMS punya aturan tersendiri dalam membuat definisi, struktur basis data, dan tipe data yang akan digunakan. Lanjut. Nah, selanjutnya ada sistem log data. Nah, syslog adalah protokol yang digunakan untuk memberikan pesan logging pada komputer dan jaringan. Nah, misal kita riset lebih jauh, sistem log ini menyimpan rekaman tentang sistem operasi, hal-hal yang dilakukan sistem operasi yang mengindikasikan tentang bagaimana sistem itu berproses dan bagaimana driver itu dikeluarkan gitu. Nah, syslog ini menunjukkan informasi error dan peringatan yang berhubungan dengan sistem operasi di komputer. Nah, dengan melihat data-data yang tersimpan dalam data log ini, kita bisa tahu nih errornya ada di mana, karena sistem log data menyimpan rekaman tentang seluruh kegiatan pengoperasian dari sistem operasi komputer tersebut. Lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan relational database versus non-relational database. Nah, sebelum kita berangkat ke perbandingan antara keduanya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan relational database maupun non-relational database. Nah, untuk database relasional itu merupakan sebuah kumpulan data yang dibuat dan dikelola dalam bentuk tabel yang dijelaskan secara formal dari mana data tersebut dapat diakses atau disusun kembali dengan berbagai cara. Nah, seperti yang sudah disinggung dan dijelaskan oleh Syarul Aska tadi, database relasional ini merupakan suatu kumpulan data yang mana saling berelasi antara satu sama lain dengan melalui tabel dan kolom. Nah, database relasional ini menggunakan suatu bahasa yang bernama SQL atau singkatan dari Structured Query Language sebagai antarmuka atau interface yang utama untuk berkomunikasi dengan database relasional lainnya. Nah, SQL ini yang populer diantaranya ada SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain. Nah, sedangkan database relasional, non-relasional, itu merupakan sistem database yang mengatur atau mengelola data secara luas tanpa menggunakan relasi tabel sebagai struktur penyimpanannya. Nah, bisa dikatakan kebalikan dari relasional, yang mana non-relasional ini tidak ada kaitan atau tidak berrelasi antara kolom dan tabel satu sama lain. Nah, database ini tidak menggunakan SQL sebagai bahasa query-nya. Nah, maka jenis database ini dikenal juga dengan sebutan NoSQL atau Not Only SQL. Sebenarnya database non-relational ini bukannya tidak bisa untuk digunakan SQL sebagai bahasanya. Namun dibandingkan dengan yang relasional, non-relational ini bisa dikatakan tidak terikat seperti yang relasional, karena di satu sisi bisa saja untuk menggunakan SQL sebagai bahasanya,
Namun di sisi lain juga bisa untuk menggunakan bahasa yang lainnya. Nah, NoSQL ini yang populer diantaranya ada MongoDB dan Redis dan lain-lainnya. Nah, oke, selanjutnya next. Nah, ini ada contoh gambar yang kita bisa lihat ya, yang mana membedakan antara relasional dan non-relasional. Nah, jadi di tabel yang non-relasional ini, yang di tabel yang relasional ini bisa kita lihat ada dua tabel saling berelasi antara kolomnya. Yang mana di tabel post yang berisikan kolom ID dan title, yang mana dia di kolom ID-nya saling berelasi di tabel comments di kolom ID juga. Nah, jadi itu dia ada berkolerasi antara satu kolom dengan kolom lain di tabel yang berbeda. Nah, sedangkan non relasional dia tidak ada korelasian antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Jadi dia hanya berdiri sendiri, tidak ada berkorelasi atau berhubungan. Bisa kita gambarkan kalau yang relasional ini di Microsoft Excel, di spreadsheet, yang mana dalam kategori data tertentu dalam tabel memiliki relasi yang digambarkan dalam kolom. Oke, selanjutnya next. Nah, relational database ini mempunyai beberapa kelebihan, yang mana database mendokumentasi secara mandiri, menyimpan sebagian besar data, informasi, dan bukan menyimpannya di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya mudah untuk mengubah data seperti menambahkan, menghapus, atau memperbarui data. Dapat memberikan keuntungan dari ringkasan, pengambilan, dan pelaporan data, lalu bisa disusun dalam bentuk tabel yang berelasi atau bisa dikatakan saling terhubung. Dan juga perubahan dalam database relasionalnya cukup sederhana. Nah, oke, selanjutnya ada kekurangan nih dari relational database. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, ternyata ada kekurangannya juga nih. Nah, kekurangannya itu ialah tidak mendukung skalabilitas yang tinggi. Jadi itu skalabilitasnya dibilang cukup rendah. Nah, selanjutnya struktur tabelnya menimbulkan kompleksitas yang tinggi jika ada data yang tidak mudah dikemas. Nah, jadi bisa diibaratkan jika ada suatu big data yang sangat besar, nah maka dari itu akan menimbulkan suatu kompleksitas yang mana akan repot untuk struktur tabelnya. Nah, maka dari itu kekurangan database relasional ada di kompleksitasnya itu. Nah, selanjutnya fitur yang jarang atau tidak digunakan membuat database relasional hanya menambah biaya di kompleksitas database. Selanjutnya SQL yang bisa menjadi sangat kompleks bila bekerja dengan data yang tidak terstruktur. Nah, seperti yang tadi di poin 2 ini, jadi jika ada suatu data yang besar atau tidak terstruktur, maka dari itu bahasa SQL-nya itu tidak bisa menghandle untuk data yang sangat kompleks. Nah, lalu ketika jumlah data besar, database harus dipartisi di beberapa server. Nah, partisi inilah yang menjadi masalah, mengingat menggabung tabel di server yang terdistribusi tidaklah mudah. Nah, oke, next. Nah, ini ada kelebihan non-relational database. Nah, keuntungan dari database non-relational ini meliputi throughput yang tinggi. Nah, atau throughput ini bisa kita ibaratkan seperti suatu aliran air yang melewati pipa, yang mana pipa tersebut bisa diibaratkan sebagai bandwidth. Untuk penjelasan formalnya, throughput ini merupakan suatu kecepatan pengiriman data dalam satuan waktu tertentu. Nah, di non-relational database ini throughput-nya tinggi, berbeda dengan yang relational database yang cukup rendah. Lalu ada skalabilitasnya yang horizontal dan juga biayanya yang tidak terlalu mahal. Oke, next. Nah, di samping kelebihan non-relational database, ternyata ada juga nih kekurangan dari database non-relational. Kekurangan dari non-relational ini merupakan sebagian besar merupakan open software yang mana bergantung pada reliabilitas karena tidak ada yang bertanggung jawab bila terjadi kegagalan. Lalu ada banyak database yang berbasis disk yang mana mengimplementasikan buffer pool dan multithreading, dan hal tersebut membutuhkan fitur penguncian
manajemen data yang dapat menambah biaya. Nah, selanjutnya, kekurangan selanjutnya itu banyak menyediakan property base, yang mana singkatan dari basically, available, soft state, dan eventually consistent. Dan juga dia karena sudah menggunakan property base, maka dia harus mengorbankan property acid atau atomicity, consistency, isolation, dan durability. Lalu ada tingkat keandalan database non-relasional itu lebih rendah dibandingkan dengan database relasional karena sudah dikorbankan tadi nih yang property acidnya. Dan yang terakhir kekurangannya adalah masih belum ramai di pasaran. Jadi tidak banyak digunakan, tidak sebanyak relational database. Oke, selanjutnya next. Nah, kita masuk ke perbandingan antara relational database dan non-relational database, yang mana sering kita sebut SQL versus NoSQL. Nah, kita menjabarkan beberapa poin, yang mana untuk model data sendiri, database relasional dibuat dalam bentuk data, dibuat dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, serta terdapat hubungan atau kerelasian antar kolom-kolom dan tabel-tabelnya. Nah, sedangkan di database non-relasional itu diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe, seperti key value store, document store, void column store, graph store, yang dioptimalkan untuk performa dan skala. Nah, untuk propertinya sendiri, di SQL atau di relational database itu menggunakan properti ACID, yang mana merupakan singkatan dari atomicity, consistency, isolation, dan durability. Nah, di atomicity sendiri merupakan suatu seluruh transaksi itu harus dilaksanakan, atau jika ada suatu yang gagal maka seluruhnya akan gagal. Nah, sedangkan yang konsistensi itu transaksi harus sesuai dengan skema database. Nah, isolation-nya itu transaksi harus dilaksanakan secara terpisah, harus terisolasi gitu ibarat kata dengan transaksi lainnya. Dan yang terakhir durability itu transaksinya harus berkomitmen untuk tetap dalam keadaan yang sama. Nah, jika ada kesalahan, sistem crash atau hilangnya daya, maka transaksi atau data akan disimpan otomatis secara permanen. Sedangkan yang untuk NoSQL atau non-relational database itu mendukungnya property base atau basically, available, soft state, dan eventually consistent. Nah, untuk basically available-nya itu sistem akan menjamin ketersediaan data. Lalu untuk soft state itu sistem bisa berubah kapan saja, bahkan di saat tidak ada masukan sekalipun. Sedangkan di yang eventually konsisten itu sistemnya akan konsisten. Nah, karena sistemnya yang dapat berubah saat tidak ada masukan, maka cepat atau lambat dia akan konsisten untuk memperbarui suatu database tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk poin API. Nah, API sendiri itu merupakan application programming interface, yang mana merupakan suatu perantara atau penghubung antara suatu data dengan data yang lainnya. Nah, bisa kita ibaratkan dengan bahasa mudanya itu seperti seorang pelayan di suatu restoran, yang mana dia menjadi penghubung antara juru masak atau koki restoran dengan pelanggannya. Nah, jika di suatu restoran pelanggan memesan melalui menu yang diantarkan oleh pelayan restoran, maka pelayan restoran itu akan menyampaikan hal atau menu yang diinginkan oleh customer kepada juru masak untuk dimasak dan diberikan lagi kepada pelanggan restoran tadi. Nah, jadi API itu bisa diibaratkan seperti itu maksud sederhananya. Nah, di relational database ini di SQL itu menggunakan bahasa SQL, yang mana sebagai komunikasinya nih antar tabel atau antar database. Nah, sedangkan yang di NoSQL itu
not only SQL atau tidak hanya menggunakan SQL, melainkan berbasis objek yang memungkinkan menyimpan dan mengambil struktur data dengan mudah. Nah, selanjutnya di beban kerja yang dialami oleh database relasional itu sebenarnya hanya untuk transaksional. Sedangkan di NoSQL atau non-relational database itu digunakan untuk akses data yang menyertakan aplikasi latensi rendah dan dirancang untuk data semi terstruktur. Nah, untuk performanya sendiri, performa dari relational database itu throughput datanya yang rendah, tidak sebagus dan setinggi dari non-relational database, dan juga bergantung pada subsistem disk untuk mencapai puncak performanya itu diperlukannya seperti pengoptimalan query, index, dan struktur tabel. Sedangkan di non-relational database itu throughput datanya sudah tinggi, performanya ialah fungsi dari ukuran cluster hardware, latensi jaringan, dan aplikasi panggilan. Nah, yang terakhir untuk skalanya sendiri, skala di SQL kan atau relational database itu bisa dibilang skalabilitasnya itu kurang terukur, sedangkan di NoSQL atau non-relational database itu skalabilitasnya tinggi. Baik, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ada tipe nih dari relational database, yang mana terdiri dari 3 tipe yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Nah, bisa kita lihat di gambar tabel ini, one-to-one sendiri itu merupakan satu ke satu, yang mana jika kita lihat, yang berarti setiap anggota yang ada di suatu tabel maka akan berhubungan dengan paling banyak satu anggota di tabel yang lainnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi dia tidak bisa satu berhubungan dengan yang lain atau yang banyak misalnya berhubungan dengan satu. Dan bisa diibaratkan kita dalam bahasa sederhana seorang ibu yang hanya diperbolehkan mempunyai satu anak, dan satu anak itu hanya diperbolehkan mempunyai satu ibu. Nah, jadi dia hanya berrelasi satu sama lain, tidak satu ke banyak atau banyak satu. Nah, sedangkan one to many dia seperti one to one, cuman agak lebih fleksibel sedikit, yang mana dari satu bisa berrelasi ke banyak data. Bisa kita lihat di gambar ini ya, yang mana ya yang tadi yang one to one kan di kolom yang bernama employee ID dan juga di kolom pay rate. Nah, di kolom employee ID ini berrelasi nih dari tabel 1 dengan tabel 2. Nah, yang tabel pertama yang di kolom employee ID itu berrelasi dengan hanya paling banyak hanya satu di pay rate-nya. Bisa kita lihat seperti di employee ID 1-10 dengan pay rate $25 dan 1-12 pay rate-nya $27,50 dan seterusnya. Nah, itu dia tidak ada yang boleh sama. Jadi dia hanya bisa berrelasi satu-satu. Nah, sedangkan yang one to many tadi, dia jika ada suatu data di suatu tabel A, dia bisa berrelasi ke banyak data di tabel lainnya. Nah, namun tidak bisa sebaliknya. Kalau sebaliknya itu berarti many to one. Maka dari itu one to many sendiri bisa dikatakan bisa bertolak balik, yang mana one to many bisa kebalikan menjadi many to one. Bisa kita lihat di tabel ini, yang mana di tabel pertama dengan tabel kedua saling berrelasi di kolom customer ID, yang mana customer ID dengan 20151 mempunyai order 76.654, dan yang di baris kedua customer ID yang sama dengan yang pertama 20151, tapi order numnya itu berbeda. Nah, dengan kata lain, satu customer ID bisa berrelasi ke banyak order num ini. Maka dari itu dinamakan one to many. Sedangkan kebalikannya many to one ya tinggal dibalik saja gitu. Kalau diibaratkan ke bahasa sederhananya, seorang ibu yang bisa diperbolehkan mempunyai banyak anak, dan banyak anak itu bisa kebalikannya banyak anak itu bisa memiliki satu ibu. Nah, yang terakhir, sedangkan many to many itu lebih fleksibel lagi nih, yang mana lebih bebas, yaitu jika ada suatu
satu atau lebih data di tabel A akan bisa diperbolehkan untuk berelasi dengan satu atau lebih data di tabel lainnya. Yang mana bisa kita lihat di gambar ini. Di sini tabel-tabel sering berelasi, yang mana ada di kolom employee ID. Nah, employee ID sendiri ini bisa berelasi di kolom project title dan project name, yang mana di contoh di employee ID dengan 1 sampai 26 dia project title-nya good working around the house, dan dengan project name-nya 30, 452 dan T3. Nah, sedangkan di baris keduanya itu tetap sama, namun di baris-baris selanjutnya itu berbeda. Nah, maka dari itu dia lebih bebas, boleh satu, boleh satu banyak, atau bahkan banyak-banyak. Nah, jadi bisa diibaratkan kalau bahasa sederhananya itu seorang penulis yang bisa menulis banyak buku, atau banyak buku yang bisa ditulis oleh banyak penulis, jadi saling banyak-banyak. Baik, selanjutnya tentang tipe nih dari non-relational database yang akan dijelaskan oleh Yudhistira Pratama. Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Yudhistira Pratama. Saya akan menjelaskan tentang type of non-relational database. Nah, database NoSQL ini dibuat dengan tujuan khusus untuk model data spesifik dan memiliki skema fleksibel untuk membuat aplikasi modern. Database NoSQL dikenal secara luas karena kemudahan pengembangan, fungsionalitas, dan kinerja dalam berbagai skala. Halaman ini menyertakan sumber daya membantu Anda memahami lebih baik database NoSQL dan cara menggunakannya. Next. Nah, yang pertama itu key value. Nah, jenis database ini menyimpan database dalam pasangan key atau value berbentuk tabel yang simple. Nah, untuk key sendiri itu dia unik ya, hanya menerima string. Nah, sedangkan value-nya ini bisa berupa JSON atau string dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat gambar di samping ini. Misalnya kita mencari nama ini value-nya itu Cristiano Ronaldo. Nah, kalau umurnya dari sini berarti 35. Nah, seperti itu. Nah, jenis database ini cocok digunakan untuk aplikasi yang butuh content caching. Apa itu cache? Data yang disimpan sementara untuk mempercepat akses pas kita pengen akses lagi. Next. Nah, yang kedua itu document oriented. Nah, jenis database ini menggunakan data yang berisi sepasang key atau value yang disimpan di dokumen dengan format JSON atau XML. Nah, volume value di sini itu bisa berupa string, angka, boolean, arrays, atau hingga objek. Nah, database dokumen memudahkan pengembangan untuk menyimpan dan membuat query data dalam database dengan menggunakan format model dokumen yang sama yang mereka gunakan dalam kode aplikasi. Sifat dokumen dan database dokumen yang fleksibel, semi-struktur, dan hierarkis memungkinkan dokumen dan database dokumen berevolusi sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, model ini tuh cocok untuk katalog, profil pengguna, atau sistem manajemen konten di mana setiap dokumen bersifat unik dan berevolusi seiring waktu. Dan biasa juga digunakan untuk analisis real time dan aplikasi e-commerce. Next. Nah, yang ketiga ini with column. Nah, jenis database NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk kolom. Nah, jadi ini column base ini sangat cocok untuk membuat query, sum, count, average, min, dan semacamnya. Nah, database ini kelebihan utamanya itu adalah fleksibilitas kolomnya. Nah, untuk kelebihan lainnya itu dia low latency writes, terus pencarian dengan flag kunci yang lebih mudah. Terus setiap kolom tidak terikat dengan kolom lainnya. Nah, maka tuh dia bebas mengubah kolom apapun tanpa mempengaruhi yang lain, sehingga cocok untuk skala petabyte. Nah, ini bisa kita lihat contohnya di gambar sebelah ini. Nah, ini ada row key-nya. Misalnya kita mau nama kolom 1 sama kolom 2. Nah, itu kan kunci sama value-nya itu berbeda-beda ya. Nanti kalau kita aksesnya itu lebih mudah. Jadi dia ke skalanya ke bawah, nggak menyamping. Next. Nah, yang terakhir ini adalah graph database. Nah, graph database ini adalah jenis database NoSQL yang berfokus untuk menyimpan hubungan antar entitas. Entitas tersebut disimpan dalam bentuk node, sedangkan hubungan antar entitas disebut sebagai edge.
Graph ini sangat cocok dipakai untuk Anda yang ingin menemukan pola yang saling berhubungan dalam data. Nah, maka itu jenis database ini biasanya dipakai di media sosial untuk bisa juga mendeteksi penipuan dan data spasial. Nah, ini kita bisa contohnya nih di foto di atas nih, misalnya nih U1 membuat post. Nah, post ini P1. Nah, post ini men-tag user 2 nih, U2. Nah, terus juga men-tag user 3. Nah, tiba-tiba ada user 4 nge-likes dan komen juga user 5. Set. Nah, jadi ini contoh nih saling berhubungan. Jadi ini adalah contoh graph database. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.